Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan ya, ya saya yang mau menyampaikan ini bukan dari background teologi ya, bukan juga dari background yang pastinya para teologi ya gitu ya, bukan yang gimana banget. Ya saya juga, aku juga dari alumni sini juga, jadi akunya dari komunikasi juga gitu. Jadi mungkin teman-teman pikir nanti, oh nanti aku gitu ya, bukan gitu ya. Bahkan sekolah teologi juga enggak gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar gitu ya. Ya kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Ya temanya untuk ibadah bulanan Krisko hari ini brotherly love gitu ya, kasih persaudaraan. Oke. Ya sebelumnya saya akan membaca ya ayatnya dulu. Di dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, gitu ya. Nah, saya mau nih seputar sedikit tentang mengasihi ya, karena di sini kan firman Tuhan ya, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, apa itu mengasihi? Kita sering dengar kan ya, aku mengasihi kamu, iya sama, aku juga mengasihi kamu. Nah, mengasihi itu apa sih menurut teman-teman gitu ya? Dalam versinya masing-masing deh gitu. Kali aku boleh deh nanya sama yang kok nggak on cam ya? Takut diteror. Kemungkinan ada jaringan kali ya. Tapi kalau semaksimal mungkin kalau bisa mendukung sih jaringan boleh deh on cam biar saling ya bisa lihat gitu wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Oke, boleh deh untuk adik namanya Junita. Menurut adik itu mengasihi itu apa sih? Halo, suaraku cukup terdengar? Dengar, Kak. Oke, ya menurut Junita apa sih dek mengasihi itu? Halo Kak, Halo? kedengaran Kak? Iya, kedengaran. Ya, adik terdengar suara kakak? Kedengaran Kak. Oke, ya menurut Junita apa dek? Mengasihi itu apa? Menurut kita itu mengasihi itu bisa dikaitkan dengan perasaan gitu, jadi saling berhubungan dengan antar perasaan kita gitu Kak. Yang berhubungan dengan antar perasaan kita. Oke, itu menurut Junita ya. Mau dong satu lagi cowok, Brian Cesar. Menurut Brian apa nih mengasihi? Mungkin rasa sayang nggak? Kita sayang sama seseorang dan kita baik sama dia gitu Kak. Oke, rasa sayang ya. Iya Kak. Oke, ya itu dari Brian tadi ya. Ya. Mengasihi itu kalau dalam KBBI itu apa sih gitu ya. Nah, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, menaruh kasih, menaruh belas kasih, mencintai dan menyayangi gitu ya. Jadi memang kalau mengasihi itu ya memang benar-benar kita menaruh kasih gitu ya. Menaruh kasih, menaruh belas kasih, mencintai kategori bukan harusnya pria dan wanita aja gitu ya. Mencintai bisa dalam artian kita sesama, cara kita mengasihi itu dengan berbagai macam cara gitu ya. Tuhan menginginkan kita agar kita menaruh kasih itu loh kepada orang lain gitu. Nah, yang kedua, mengasihi sebagai saudara itu seperti apa gitu ya. Nah, mengasihi sebagai saudara itu seperti menurut aku nih. Nah, mengasihi seperti saudara itu mengasihi tanpa ada batasan. Nah, sering sekali ya kalau dibilang pernah juga mengalami yang namanya membuat kayak dinding-dinding itu sendiri gitu di diri kita sendiri gitu. Nah, pernah merasakan itu apa ya dibilang ya salah satunya adalah hal yang mendasar itu biasanya karena ada hal kebencian gitu ya. Kalau dibilang ada batasan itu ya itu karena tadi adanya rasa saling benci. Nah itu sih
Nah itu makanya kenapa sih kita perlu mengasihi itu gitu. Nah karena sebenarnya mengasihi itu sebenarnya tidak ada batasan gitu. Mengasihi itu layaknya kita sebagai saudara. Mengasihi itu pastinya tidak membenci saudaranya. Nah mengasihi layaknya sebagai saudara itu bukan berarti karena kita sesama Kristo, karena kita sesama Kristen, bukan juga ya gitu ya. Mengasihi itu memang ya mengasihi semuanya, ya itu tadi tanpa ada batasan, tidak ada batasan agama kamu apa gitu. Mengasihi itu bukan karena dia sukunya sama, mengasihi bukan karena kamu dari satu kampung aku, karena itu aku mengasihi gitu ya. Kan ada tuh ya, kadang kita kan, iya dia satu kampung aku, iyalah kami harus saling mengasihi, satu kampung gitu. Bukan ya, nggak ada logonya ya, logo kampung, logo suku, nggak ada logonya gitu. Tapi memang mengasihi, ya layaknya sebagai saudara itu tadi, dan tidak membenci saudaranya. Nah, tidak membenci saudaranya ini bahkan ada tertulis di ayat Alkitab gitu ya. Nah, tertulis di mana itu? Kita lihat. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, "Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Nah, jadi gimana sih kita bilang aku mengasihi Allah, namun tanda kutip aku benci sama dia. Nah, bahkan aku juga ngerasa seperti itu kadang. Iya ya, sering banget. Bahkan kadang bibir aku pun mudah berkata aku mengasihi Tuhan. Iya aku mengasihi. Jumpa sama dia, sumpah gue benci banget sama lo, sumpah. Kayak gitu. Wah, dalam hati nih gitu kan. Wah, gimana ini gitu ya. Sama saudara yang kita lihat aja pun kita membenci gitu ya. Nah, gimana kita mau ngasih Tuhan yang kita tidak bisa lihat, tapi saudara kita sendiri yang kita lihat kita membencinya gitu. Jadi ya Tuhan mengajarkan kembali lah gitu ya kepada kita agar kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi saudara kita yang kita lihat gitu. Jadi bukan hanya kata tapi praktek gitu. Bukan hanya aku ya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan ada kata tapi gitu ya. Ada tapinya, maafkan aku itu dan aku benci sama dia. Udah gitu. Ya belajarlah untuk kita boleh saling gimana ya, kita sebagai manusia yang berdosa pun kita sebenarnya sama kan sama dia sebenarnya yang kita benci itu. Sama-sama kok Tuhan ciptakan, sama-sama kok Tuhan punya turut andil gitu hidupnya aku dan hidupnya dia gitu. Mungkin teman-teman ada atau kitanya yang saat ini mungkin sedang merasa ada yang dibenci gitu ya, flashback lah gitu ya. Kita lihat diri kita, emang kita layak nggak membencinya dia gitu, karena kan sejatinya kita juga sama-sama anaknya Tuhan gitu kan ya, sama-sama perspektifnya kita yang membuat kita jadi membenci dia, perspektifnya kita yang kadang membuat keberbedaan itu jadinya kita benci gitu. Kalau andai saja perspektif itu dibungkus dengan kasihnya Tuhan, pasti kita nggak akan membenci gitu sih. Ya kita sama-sama belajarlah untuk boleh mengasihi gitu ya sesama saudara, siapapun yang mungkin saat ini teman-teman ada nama seseorang yang mungkin teman-teman tidak sukai atau sulit sekali untuk mengasihi. Ya, kita belajarlah untuk mengasihi yang Tuhan kasihi juga gitu. Oke, kita masuk mendahului ya. Mendahului itu seperti apa gitu ya. Kalau ada dibilang, ada kata-kata yang sering sih aku dengar gini, nggak boleh loh mendahului, nggak boleh loh mendahului. Apalagi ini usia-usianya masih muda. Aku muda guys. Ada yang bilang usia kamu ini loh udah tua, nggak boleh loh mendahului. Saya nih aku ya udah tua gitu kan ya, dari segi usia udah tua, tapi jiwa muda kok.
Ya, usia kamu usianya udah tua loh, nggak boleh loh mendahului aku, bahaya loh gitu. Gitu ya biasanya mendahului gitu ya, nggak boleh loh, harusnya aku duluan gitu. Nah, bahkan di sini ya Tuhan berfirman ya, supaya kita mengasihi itu dan saling mendahului bahkan gitu ya. Mendahului itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau dalam KBBI juga nih, mendahului itu adalah berjalan, berangkat, mengerjakan dan sebagainya lebih dahulu daripada, berarti lebih maju, berarti lebih dia duluan gitu, yang kayak tadi ya contoh yang saya buat, lebih maju lebih duluan. Nah, berarti kategorinya kita mendahului di sini istilahnya gini, nggak ada yang kategori menunggu gitu ya. Kenapa sih harus duluan? Kenapa gitu ya? Bahkan Tuhan bilang mendahului gitu ya. Ada kata mendahului. Nah, di ujungnya hormat gitu ya. Hormat seperti apa yang dimaksud gitu ya. Nah, hormat kalau dalam KBBI itu tadi ya, menghargai sepatutnya kita kepada orang tua kita, perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim gitu ya. Nah, kalau kategorinya hormat mendahului dengan rasa hormat. Jadi kita belajar dibilang saling mendahului dengan memberi hormat itu gitu ya. Mendahului bukan tangan di atas ya, senior misalnya di Krisco nih ya, ada angkatan 2021 kan termuda nih ya gitu, ada 2020 nanti waktu saat ketemu aku harus ini deh harus hormat banget nih sama seniorku gitu. Bukan gitu ya yang dimaksud. Hormat yang seperti sini ya kita saling menghargai gitu ya, saling mengasihi menduluan gitu ya, memberikan rasa hormat itu bukan berarti hormat yang teman-teman yang mungkin pikirkan yang gimana banget sampai ada batasan-batasan dan dinding-dinding itu gitu. Tapi saling menghormati, yaitu mendahului hormat itu saling kita sama-sama saling memberi duluan rasa kasih itu tanpa harus menunggu biarlah kan dia duluan nggak apa-apa, dia ngasih kan memang udah seharusnya, atau kan aku udah berbuat baik ya memang haruslah dia kayak gitu duluan sama aku gitu kan. Enggak gitu ya, tapi memang kita saling mendahului gitu ya, saling gimana caranya aku mau mengasihi dia loh, aku mau mengasihi dia sebagaimana ya Tuhan mengasihi aku gitu, bukan karena aku sudah melakukan perbuatan baik ini, ya memang harus dia lah duluan. Nah sama kalau kategori kenapa dia baik? Iyalah karena aku kan baik sama dia, wajarlah dia harus baik gitu ya. Bukan ya kita ya tetap berbuat baik tadi gitu, berbuat baik bukan karena kamu udah ngasih ini dia jadinya baik. Jadi kalau dia misalnya nanti melukai kamu jadinya nggak berbuat baik, bukan gitu ya. Tapi kita belajar untuk ya saling mendahului gitu, untuk terus mengasihi gitu. Kalau kita semua yang kayak gitu kan wah seru banget nih gitu ya, wah anak-anak Tuhan banget nih gitu ya, saling pengen menyebarkan kasih itu sama yang lain gitu. Wah misalnya Margaret nih, aku inginlah mengasihi si ini duluan deh, aku mau mengasihi apapun itu misalnya gitu ya. Tadi misalnya Brian juga lagi ada yang benci, ya udah padahal aku udah benci banget nih sama dia gitu ya, aduh kayaknya nggak bisa lagi nih, tertolongku lagi nih, aduh udah nggak iya ini. Tapi wah sama-sama kita belajar lah malam ini kan, udah aku mau jadi anaknya Tuhan yang mau jadi pelopor untuk mengasihi gitu ya. Kita belajar lah untuk itu, meskipun ya dibilang kategorinya sangat sulit loh. Kalau kategori membenci itu udah level banget ya, udah di atas, udah rasa gimana gitu ya, sampai jangan kan nengok mukanya, nyebut namanya pun astaga gitu. Wah nyebut namanya aja udah merasa benci itu, pengennya nggak usah nyebut nama dia sama sekali kayak gitu. Itu sih untuk malam hari ini gitu ya. Nah ada berkata juga ya dalam firman-Nya, Tuhan dibilang seperti ini, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum
inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, bahkan firman Tuhan juga berkata seperti itu ya. Kita mengasihi Tuhan Allah yang dengan segenap hatinya kita, agar kita pun juga bisa mengasihi sesama gitu ya. Agar ketika kita sudah mengasihi Tuhan, kita pun juga harus mengasihi sesamanya kita. Sesama seperti bagaimana misalnya Frida mengasihi dirinya sendiri, bagaimana Frida mengasihi orang lain dengan juga dia bagaimana mengasihi dirinya Frida. Gitu juga dengan Brian, bagaimana Brian mengasihi dirinya Brian, sebegitulah dia mengasihi juga orang lain gitu. Jadi ya baiklah, kita kiranya juga mari kita juga memberi kasihnya Tuhan yang sudah diberikan pada kita terlebih dahulu dan membagikannya kasih itu kepada orang lain gitu. Itu sih. Oke. Nah, kata-kata terakhir ya, loving God, loving each other, mencintai Tuhan dan mengasihi yang lain gitu ya. Jadi dari Tuhan kita sudah mendapatkan kasih itu, mari kita menyebarkan kasih persaudaraan itu dengan yang lainnya. Mari kita kasih yang sudah Tuhan beri sama kita di hidup kita dengan mengasihi orang lain, agar orang lain juga merasakan kasihnya Tuhan melalui kita gitu ya. Oke, nah ini dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan ada kata sambungan, tetapi karena aku duluan yang mengasihi, bukan ya. Karena aku baik sama dia, makanya aku mengasihi, bukan. Tapi memang kita mengasihi karena Allah dahulu yang mengasihi kita. Brian baik karena Tuhan juga sangat baik sama Brian. Makanya Brian bisa nih mengasihi orang lain seperti itu ya. Kalau kita mengasihi karena berdasarkan ini itu, aduh, kita dikecewain orang lain aja rasanya kesal banget. Tapi kalau karena mengasihi dia itu karena Tuhan, wah, apapun itu responnya puji Tuhan gitu ya. Ya itu jadi sebuah dibilang ya, itulah cara Tuhan juga kita mendewasakan rohaninya kita gitu, biar kita juga tetap bersandar terus sama Tuhan gitu ya. Oke. Nah, inilah indahnya persaudaraan jika kita boleh mengasihi saudara dengan kasihnya Tuhan gitu ya, mengasihi saudara dengan kasih yang bersumber daripada Tuhan.